Ya, beri tepuk tangan juga untuk pelayan praise and worship. Kita sangat diberkati dan kita percaya ya kita terus akan ya diberkati lebih lagi. Saudara, sebelum sampaikan firman Tuhan, akan dengarkan dulu video kesaksian yang sudah dipersiapkan oleh media. Shalom, nama saya Talita, saya Jemaat GBI Keluarga Allah Jakarta. Pada waktu 2016, saya diberi kesempatan oleh Tuhan, saya boleh masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri. Dan pada waktu 2020, puji Tuhan saya lulus dengan tepat waktu. Namun pada tahun 2020 itu pula, pandemi itu terjadi. Pada saat itu, saya cuma bisa pasrah sama Tuhan, saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan kalau misalkan saya boleh lulus tahun ini, berarti Tuhan percayakan saya untuk mendapatkan pekerjaan tahun ini. Suatu saat saya mendapatkan satu pengumuman bahwa dibuka untuk para fresh graduate lulusan peternakan memberikan satu fasilitasi peternak di salah satu desa di Jawa Barat. Setelah itu saya mendaftar, 1 bulan setelahnya puji Tuhan saya diterima. Dan di tempat itu kita tahu kalau misalkan untuk fasilitasi peternak atau fasilitasi desa itu tidak mungkin di suatu perkotaan ya. Jadi itu berada di salah satu desa di Jawa Barat yang mungkin tidak ada gerejanya seperti itu. Jadi saya mengikuti streaming ibadah GBI Keluarga Allah, saya tetap setia. Saya ini menjadi berkat di sana. Walaupun pada saat itu saya cuma dikontrak 6 bulan untuk memfasilitasi desa, yaitu menjadi volunteer di situ. Setelah 6 bulan berlalu, saya bingung, teman-teman saya juga masih bingung pada saat itu. Setelah 6 bulan itu, pekerjaan apa yang saya harus tekuni seperti itu. Tuhan mau yang seperti apa? Pada saat itu saya memaksakan, istilahnya memaksakan Tuhan ya. Jadinya karena saya mau, Tuhan saya mau pekerjaan yang seperti ini dengan salary yang seperti itu. Saya terus berdoa seperti itu tanpa saya tuh memikirkan Tuhan itu mau nggak ya saya seperti itu, atau Tuhan itu mau nggak ya saya bekerja seperti itu. 3 minggu setelahnya Tuhan jawab doa saya dan itu sesuai dengan apa yang saya doakan. Saya awalnya merasa, wah ini jawaban Tuhan yang paling tepat bagi hidup saya. Ini jawaban Tuhan kalau misalkan saya maunya berada di satu zona pekerjaan yang saya sukai, yang saya mau, seperti itu. Tapi ketika saya bekerja, di situ sangat menyita waktu saya. Bahkan saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa berdoa bahkan. Itu membuat mental saya itu tidak kuat. Bahkan banyak sekali gesekan-gesekan, bahkan pukulan yang saya terima ketika saya bekerja di kandang. Karena saya merasa sendiri, saya merasa saya tidak bisa. Akhirnya saya resign. Tuhan, kenapa sih? Kenapa sih Tuhan kasih jawaban yang seperti ini? Kalau misalkan Tuhan jawab saya ada di pekerjaan itu, kenapa Tuhan membuat saya tuh hancur seperti itu? Saya merasa saya tidak mampu untuk mengerjakan itu. Saya merasa bahwa apa saya bisa untuk bekerja lagi. Bahkan saya sampai berpikir seperti itu. Apakah saya layak untuk bekerja lagi seperti itu? Saya kembali ke Jakarta. Setelah itu saya ikut beribadah. Pada saat itu sudah ada ibadah onsite di sini. Lalu juga ada Pondok Daud onsite juga. Pada awalnya saya cuma bisa nggak terima. Kenapa sih Tuhan gitu? Lama-kelamaan saya berdoa, berserah sama Tuhan. Tuhan sekarang mau apa? Tuhan sekarang mau saya kerja apa? Tuhan sekarang mau karir saya seperti apa? Saya nggak mau ngikutin karir saya nggak mau ngikutin maunya saya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya tahu saya salah. Saya tahu bahwa saya memaksakan kehendak saya. Saya tahu bahwa saya berdoa bukan memikirkan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang saya mau. Lalu saya mengikuti pelayanan. Saya lakukan, saya setia pelayanan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mau nih saya pelayanan nih. Tapi kalau saya boleh minta, itu saya mau, saya boleh pelayanan dan saya boleh ibadah.
suatu saat, satu lowongan pekerjaan dari teman saya. Ini ada lowongan pekerjaan, awalnya di kandang lagi. Di kandang lagi setelah saya interview, saya dihubungi oleh manajemen di sana bahwa saya tidak lolos. Tapi luar biasanya Tuhan itu bekerja. Tiba-tiba yang menginterview saya bilang seperti ini. Mungkin kamu nggak diterima di cabang kami yang ini, tapi kamu mau nggak untuk interview lebih lanjut untuk di cabang yang ini dengan posisi yang ini? Saya terima, selanjutnya saya ikut interview tersebut. Singkat cerita, saya lolos ke sana. Dengan Tuhan itu kalau menjawab doa kita itu memang yang terbaik ya. Saya percaya Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Saya boleh beribadah, saya boleh pelayanan. Sampai saat ini pun Tuhan masih bekerja di dalam hidup saya. Di sini saya juga ingin mengajak untuk jemaat GBI Keluarga Allah, ayo kita terlibat pelayanan. Ayo kita terlibat pelayanan, dan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Kesaksian yang luar biasa. Setelah lulus dia punya rencana untuk pekerjaannya, untuk masa depannya sesuai dengan keinginannya. Dan ternyata tidak mendatangkan anugerah, sukacita, kebahagiaan. Lalu dia sadar, mulai sudah komit menyenangkan hatinya Tuhan. Keinginan Tuhan, bukan hanya keinginan pribadi. Komit, ibadah, melayani dengan sungguh-sungguh lagi, saudara. Dan ternyata Tuhan bukakan jalan luar biasa, mendatangkan kasih dan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Lah, saudara, hari ini kita masuk sesi kedua dalam seri khotbah tahun 2002, tahun yang berakar dan berbuah. Saya ingatkan sekali lagi, berakarnya sungguh-sungguh, saudara, sampai menemukan air kehidupan, saudara. Ya, sehingga sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan berbuah, bahkan senantiasa bisa berbuah banyak. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, saudara, ini sesi kedua. Tuhan ajarkan visi profetik, saudara, supaya kita sungguh-sungguh berakar dan hanya berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Kita harus memiliki visi profetik, saudara. Visi yang daripada Tuhan, saudara. Saya akan bacakan, saudara, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu atau pewahyuan, saudara, menjadi liarlah rakyat. Dikatakan kalau tidak ada wahyu, ada pewahyuan dari Tuhan, ada rhema dari Tuhan, saudara, ada visi. Dalam bahasa Inggris sekarang disebut vision, saudara. Visi. Kalau nggak ada visi yang daripada Tuhan, liar, jalannya nggak terarah, saudara. Nggak ada jalan yang lurus, yang nyata menuju kasih karunia. Muter-muter, liar, saudara. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum atau firman, apalagi firman bersifat rhema. Itu mendatangkan visi yang ilahi, visi yang profetik, visi yang daripada Tuhan. Saya percaya itu sesuatu luar biasa. Kalau dibuat mudah, Tuhan ingin sungguh-sungguh supaya tahun 2022 kita bisa mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, miliki visi profetik. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Itu yang selalu dilakukan oleh Tuhan. Setelah dia beritakan Injil, setelah dia mengajar, selalu sudah dia menolong orang. Dikatakan di sini sakit penyakit disembuhkan, menolong orang dari penderitaannya. Bahkan yang kerasukan roh-roh jahat dilepaskan, saudara. Ya, selalu, sehingga ya bukan hanya berita Injil pengetahuan, sungguh-sungguh ada kuasa, sungguh-sungguh orang dapat pertolongan, sungguh-sungguh mendapat kasih karunia. Itu juga kenapa gereja kita selain pengajaran firman Tuhan, terus kita harus sungguh-sungguh. Tuhan itu nyata, Roh Kudus itu nyata, kuasanya nyata, karyanya nyata, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan dan berbagai macam. Lalu setelah itu dan mengaruniakan, itu memberikan, saudara, cuma-cuma apa? Penglihatan kepada banyak orang buta. Saat itu dia memberikan karunia. Karunia itu kemurahan Tuhan, apa? Penglihatan pada orang buta. Saya percaya
bukan hanya sekedar buta secara lahiriah, tapi orang-orang yang buta secara rohani, yang berarti Tuhan akan beri penglihatan, mimpi yang daripada Tuhan, bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu bisa menjadi visi profet kita, itu menjadi impian yang dari Tuhan untuk hidup kita. Tepuk tangannya ya. Karena saudara, saya percaya ya, tahun 2022 ini akan disediakan Tuhan tahun yang luar biasa sekali, lebih daripada tahun-tahun yang lalu, saudara. Kenapa? Ada 3 yang selalu saya ulang-ulang. Yang pertama, saudara, Yesaya 60 itu sudah digenapi, itu sudah berikan 2 tahun. Luar biasa tahun pertama. Kedua lebih luar biasa lagi. Tapi dengar, untuk tahun 2022 ini tahun ketiga akan dinyatakan, digenapi secara dahsyat, secara nyata dan luar biasa. Setiap ayat-ayatnya akan didapatkannya, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Kedua, waktu Natal, saya ingatkan sekali lagi, saudara, Tuhan berikan janji lagi, kamu akan mendapat kasih karunia, dapat kasih karena kemurahan. Bahkan dijelaskan, ya highly, saudara, kasih itu yang wah istimewa, itu luar biasa, saudara. Bukan hanya sekedar kasih karunia. Kita bisa ya percaya Tuhan kasih karunia. Kalau enggak, Roh Kudus enggak bisa. Kita bisa dapat pengampunan, keselamatan, kasih karunia. Kita ada pada saat ini karena kasih karunia, kemurahan dari Tuhan. Tapi dengar, Tuhan tidak hanya itu. Tuhan ingin beri kasih karunia yang luar biasa, highly, yang istimewa, yang dahsyat. Saya percaya. Lalu tutup tahun sekali lagi, Tuhan memberikan remanya apa, saudara? Oh, kebanggaan abadi, saudara. Bukan dalam kehidupan kita nggak ada kebanggaan, tapi adanya kehinaan, bukan. Tapi juga bukan hanya bangga beberapa tahun saja, tapi setelah itu sudah ya lalu jatuh lagi, saudara. Bukan hanya bangga berhasil sampai mati, upacara mungkin juga luar biasa, tapi setelah itu masuk neraka, juga itu tidak abadi. Tapi Tuhan berkata, Tuhan rindu, Tuhan ingin sediakan sesuatu kebanggaan abadi yang seperti dialami oleh siapa? Abraham, saudara. Luar biasa sekali di dunia, dia sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang luar biasa, diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa sampai akhir hidupnya, terus diberkati jadi berkat, jadi bapak. Lalu setelah ya masuk surga, dia punya kedudukan, dia punya kuasa, punya otoritas. Saya percaya ya tahun 2022 adalah tahun yang dahsyat, adalah tahun yang luar biasa, adalah tahun yang hebat. Saja saudara bisa melihat, saudara percaya ada hal yang luar biasa sekali. Ya, yang saya doakan semua jemaat mengalami, yang onsite, yang orang mengalami, apalagi setiap pelayan Tuhan mengalami. Saudara, saya percaya Tuhan kita itu nyata. Setelah mendapatkan impian seperti itu, saudara, visi seperti itu, saudara, ya, atau visi profetik, dengar, maka kita harus berakar sungguh-sungguh di dalam visi itu. Maka kita harus apa, saudara? Berakar sungguh-sungguh di dalam visi itu, saudara. Jangan sampai tidak berakar, saudara. Kalau kita sudah dapat visi yang profetik, impian yang profetik dari Tuhan, tidak berakar, maka nggak lama sudah akan hilang. Visi itu akan kabur, sudah nggak ada lagi. Berakar sungguh-sungguh, saudara, terus, saudara, sehingga mendapat kasih karunia. Matius 13 ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa? Tidak berakar. Jadi Tuhan sudah jelaskan, ya firman Tuhan, termasuk ya rema dari Tuhan, itu seperti benih ditabur, saudara. Kalau hanya di batu-batu tanah yang sedikit, gak berakar, saudara. Akhirnya saat ada ya panas terik datang, maka bisa layu,
bisa hilang. Harus saudara ditanam, saudara di tanah yang baik, terakar, sungguh-sungguh. Nanti baru bertumbuh, baru berbuah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita akan lihat contoh dari seorang yang punya impian, yang berakar dalam impiannya itu luar biasa sekali, yaitu Kaleb, saudara. Yosua 14 ayat 9 mulai. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakiku itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saat itu saudara, Kaleb sedang menghadap Yosua, karena setelah Musa mati digantikan Yosua. Dia berkata, dulu aku sudah dapat janji yang luar biasa dari Tuhan melalui Musa. Tanah yang akan aku injak akan diberikan, saudara. Itu tanah khusus luar biasa. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sudah berapa? 45 tahun. Jadi visi, impian, profetik yang dapatkan dari dia itu sudah lama sekali. 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, saudara. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini sudah lama, sudah 45 tahun. Ini saudara, selama itu di padang gurun belum ada apa-apa. Janji Tuhan belum digenapi, saudara. Ya, ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dia berkata, sekalipun sudah 45 tahun, sekalipun umurku sudah 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama dengan dulu waktu dapat visi. Keberanianku tetap sama, imanku tetap sama. Sungguh-sungguh aku bisa berperang seperti dulu waktu dapat janji Tuhan. Tidak berubah, imannya tidak berubah, saudara. Semangatnya tidak berubah. Tetap saudara pegang janji Tuhan, visi Tuhan, tetap berakar kokoh, nggak pernah goyah. Itu luar biasa. Dikatakan di sini, oleh sebab itu berikanlah padaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sering mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia berkata pada Yosua, berikan aku pegunungan yang dulu dijanjikan oleh Tuhan itu. Berikan aku akan maju berperang. Tuhan menyertai supaya bisa mendapatkannya. Dan kalau sudah baca terus hanya Yosua 7. Oke. Sekalipun sudah 85 tahun bawa pasukan. Saudara tahu enggak, yang dijanjikan itu tadi penduduknya adalah orang enak. Itu orang raksasa, saudara. Dan tempat itu namanya Hebron. Itu adalah raksasa yang paling besar di antara raksasa. Artinya zaman Yosua semua bergerak, tempat itu belum bisa didapatkan, saudara. Lalu saya percaya Kaleb dipersiapkan untuk gongnya. Kaleb bersiapkan untuk gongnya. Kaleb bersiapkan untuk gongnya. Kenapa? Tempat yang dikuasai raksasa paling hebat adalah tempat yang terbaik, adalah tempat yang paling subur, adalah tempat yang paling luar biasa. Dulu begitu, karena sana ada rebutan. Bangsa zamannya Yosua itu semua, tapi ada yang disediakan khusus untuk Kaleb. Nunggu 45 tahun, tapi menjadi gongnya dalam kehidupan juga. 40 tahun, umur sampai 40 budak. Setelah itu ikut Musa jadi tentara, mungkin jadi jenderal, tapi belum ada kemenangan yang luar biasa. Namun pada waktu 85 tahun, imannya tidak goyah, keberaniannya tidak goyah, semangatnya tidak goyah, impian visinya tidak pernah goyah. Dia maju, dia dapatkan kemuliaan yang paling besar dalam kehidupannya. Betul? Dan itu satu yang luar biasa. Saya dorong setiap saudara,
berakar sungguh pada visi profetik yang Tuhan berikan, pada janji Tuhan, pada rencana dalam hidupmu. Kalau saat ini sempat goyah, bangkit lagi saudara. Sungguh-sungguh saudara, berakar lagi. Sungguh-sungguh firman Tuhan tidak pernah gagal, janji Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan itu pasti. Amin saudara. Berakar, kata Tuhan, berakar dalam visi profetik. 1, 2, 3. Berakar dalam visi profetik. Ambil komitmen. Sungguh-sungguh saya percaya. Nah sekarang bagaimana caranya berakar dalam visi profetik yang daripada Tuhan. Yang nomor 1, jadikan visi itu sebagai fokus. Sebagai apa saudara? Fokus utama dalam memperjuangannya, dalam hidup kita. Itu menjadi fokus utama. Nomor 1 itu saudara. Kita belajar dari Habakuk. Habakuk itu luar biasa sekali saudara. Ini kalau bicara tentang iman janji Tuhan, luar biasa. Habakuk juga yang menulis, sekalipun ya ladang tidak berbagai macam, aku tetap mau bersorak-sorai iman sekalipun. Tapi ini ada petunjuk untuk visi luar biasa. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah. Katakan saudara, tuliskanlah. 1, 2, 3. Tuliskanlah penglihatan itu. Jadi dia baru dapat penglihatan, dia baru dapat pewahyuan yang daripada Tuhan. Tuhan berkata jangan hanya mendengar, tuliskanlah itu. Setelah mendengar, tuliskanlah itu. Dikatakan saudara, dan ukirkanlah. Kalau ditulis itu seperti kertas di atas. Kalau ukirkanlah itu sampai dalam, sampai kedalaman saudara. Kalau saudara bisa lihat ya kayu yang diukir, saudara bisa lihat batu yang diukir, bukannya hanya di permukaan, itu sampai dalam, sampai kedalaman. Artinya apa? Kalau kita dapat wahyu dari Tuhan, nanti kita akan doa. Saya berharap semua jemaat, semua pelayan dapat visi profetik dari Tuhan, dapat impian ilahi yang daripada Tuhan. Tapi dengar, waktu saudara dengar, sudah dapat catat saudara. Bahkan ukirkanlah apa? Di loh-loh. Kalau dulu loh batu zaman Musa, sekarang loh hati. Masuk ke hati, sampai dalam hati kita, sampai nurani kita, sampai menyala terhadap impian itu saudara. Kenapa? Lalu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Taruh di tempat-tempat yang strategis. Orang lewat saja bisa baca. Mudah dilihat, mudah dibaca, sering dilihat, sering dibaca. Tepuk tangan yang meriah. Artinya saudara bisa tempel buat kalau gereja, buat spanduk. Kalau saudara bisa tulis mungkin di ruang rumah, ruang tamu, kamar atau apa yang sering dilihat untuk diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan. Nah gereja juga harus seperti itu saudara. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kita dapat penglihatan tuh enggak langsung, masih menanti. Sudah dikatakan di sini saatnya terjadi. Kita dapat impian luar biasa. Tahun 2022, tahun yang hebat, tahun yang luar biasa, tahun yang lebih daripada waktu yang lalu. Tangkap, tapi butuh waktu, saudara. Betul? Maka tadi dengarkan, tuliskan, ukirkan, sungguh-sungguh saudara. Tertanam, tempel di tempat yang bisa dilihat terus, mudah dilihat, diingatkan terus. Kenapa? Masih butuh waktu, jangan hilang. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Sekalipun belum waktu, tapi sebenarnya itu sedang menuju pada saatnya, sedang menuju pada penggenapannya, sedang menuju pada sekarang dikatakan. Dengan tidak menipu, Tuhan itu nggak bisa menipu. Dia yang berjanji adalah menggenapi janjinya. Dia yang berjanji tidak pernah lalai kepada saudara dan saya. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu dikatakan di sini, ya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Kalau saya rasa kok lama, apabila berlambat-lambat, nantikan itu. Biarpun masih belum datang, nantikan itu. Kelihatannya kok lama, nantikan itu, saudara. Kenapa? Sebab itu sungguh akan datang. Sungguh akan datang.
sungguh-sungguh akan datang. Sungguh-sungguh akan datang. Betul. Terus tangkap, nantikan. Karena itu sungguh dan tidak akan bertangguh. Tidak akan bisa dibatalkan. Tidak bisa dikalahkan dia lagi oleh apapun. Allah yang berjanji menggenapi janji. Saja saudara semua dengar ya. Fokus kepada impian ini. Kalau tidak, saudara akan hilang. Saat ini dengar. Kalau saudara tidak catat, tidak tadi saudara sampai masukkan di hati terus menerus tempel, mungkin nggak lama visi itu akan hilang, saudara. Kalau saudara pernah mengalami hilang saat ini, catat lagi, sungguh-sungguh, ya nanti saudara tekan terus, renungkan siang dan malam, perkataan profetik, jangan lupa memperkatakannya, jangan nyimpang kanan kiri, kuatkan, teguhkan hatimu, terus menerus tepuk tangan yang meriah. Jadi fokus pada visi yang Tuhan berikan, katakan fokus pada visi yang Tuhan berikan. Saya akan beri satu contoh kalau tidak fokus. 1 Raja-Raja 20 ayat 39 sampai 40. Pada waktu raja lewat, ia mengadu halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju di tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang padaku sambil berkata, jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Lalu engkau harus membayar ya setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana sini, dia dititipi sudah pesan, jangan hilang, jaga. Tapi dia tidak fokus ke sini, fokus kanan, fokus kiri, bingung kanan, bingung kiri, ini, macam-macam saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu hilang. Visi itu bisa hilang kalau kita tidak fokus. Saudara, luar biasa. Kemudian Raja Yesaya itu berkata padanya, begini juga ya hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Hari ini sekali lagi saudara fokus, saudara tanamkan, dan saudara lihat Tuhan berkarya cepat atau lambat pasti. Dan tahun ini tahun yang luar biasa. Lebih saya bersyukur tadi kesaksian Tuhan. Kalau kau fokusnya pada Tuhan, saudara akan mencapai rencana yang luar biasa. Nah, saya akan beri contoh sedikit saudara, langkah-langkah supaya kita bisa fokus ya pada memajukan visi yang profetik saudara. Tadi ya saudara foto apa, ceklik gitu sudah. Nah, nyatetnya lama. Dengar seperti ini, dengarkan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh saudara. Lalu apa? Tulis saudara, tulis, bisa di buku, bisa di HP, dimanapun. Lalu pasangkanlah saudara. Ya, pasangkan, tuliskan, maksudnya ditempel di mana-mana gitu saudara. Ya, pasangkan. Lalu renungkan saudara, renungkan siang dan malam, doakan ya perkataan-perkataan profetik saudara. Perjuangkan, tolak godaan, tidak menyerah. Kalau saudara terus ini jadikan langkah-langkah saudara, pasti saudara akan mendapatkannya. Pasti saudara akan mencapai waktunya Tuhan. Dan itu luar biasa. Kapan-kapan diuraikan secara khusus saudara. Tempel. Ya saya ingat ada pemudi yang alami luar biasa sekali. Jadikan wallpaper saudara. Itu penting sekali. Itu yang pertama fokus. Yang kedua, jangan tukarkan visi profetik dari Tuhan dengan visi yang palsu, ya, yang dari dunia, yang ditawarkan oleh iblis saudara. Iblis serta berusaha supaya kita itu tidak fokus kepada rencana Tuhan, pada janji Tuhan, pada perintah Tuhan, supaya kita itu menyimpang kanan, menyimpang kiri. Ada tawaran-tawaran, ada godaan-godaan. Dan hati-hati sekali, jangan sampai mau saudara dialihkan seperti itu. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya, bawa siapa? Yesus, pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Dilihatkan saudara, iya, kerajaan kemegahan dunia, dan berkata padanya, semua itu akan kuberikan padamu. Ditawari saudara. Wah, luar biasa tentang dunia.
Jika engkau sujud menyembah padaku, jangan menyembah pada Allah, jangan fokus pada Tuhan, pada dunia dan iblis. Maka berkatalah Yesus padanya, nyala iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis. Dia punya, ada tertulis, ada tulisannya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara, pelajaran begini, saudara perhatikan. Yesus saja, Dia Allah yang jadi manusia. Yesus saja, iblis berusaha, saudara, supaya apa? Hilang visinya. Dia jadi manusia, punya visi dari Allah Bapa untuk selamatkan manusia. Ada firman, hanya menyembah pada Allah saja, bahwa semua menyembah pada Allah. Iblis akan berusaha mengalihkan, menggoda dengan tawaran dunia yang sebetulnya itu palsu semua. Dosa atau kenikmatan itu palsu. Ada kasih karunia yang kekal, yang sesungguhnya. Beri tepuk tangan yang meriah oleh Tuhan. Hari ini kalau saudara sedang mengalami, cepat-cepat saudara sadar, jangan mau hilang kemuliaan dari Allah yang sejati. Esau, dia sudah punya hak sulung daripada Tuhan. Sayang, dia tergodanya bubur kacang merah. Ini digantikan, saudara, hilang. Dengar, saat saudara melayani, saudara pasti mengalami. Kadang-kadang tiba-tiba ada ini dan itu. Wah, malah tawaran. Sudah melayani Tuhan, tawaran dunia yang lebih lagi, yang ini dan itu, saudara. Tiba-tiba bisa ada seperti itu. Tapi saat ini kalau saudara sedang mengalami, ingat, ada visi profetik, impian dari Tuhan yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih dari segala-galanya. Jangan sampai mau tukar. Tolak seperti Yesus menolak. Tinggalkan seperti Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar. Tinggalkan. Amin, saudara. Tetap fokus kepada visi profetik. Fokus kepada visi profetik. Tetap fokus, saudara. Saya percaya ini hal yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, jangan pernah menyerah. Kalau tadi godaan, saudara, godaan, impangkan. Sekarang menyerah. Saudara, saya perhatikan juga sama. Jangan pernah menyerah, sekalipun tantangan yang berat. Berapa bulan saya selalu berkata, Tuhan berencana tahun 22. Ini tahun yang luar biasa. Tapi iblis selalu menerpa dengan badai, dengan masalah banyak sekali. Saya percaya banyak yang mengalami, saudara. Bahkan kadang-kadang sampai terkapar, seolah-olah sudah tidak kuat lagi, seolah-olah sudah tidak berdaya. Saudara, jangan menyerah. Saudara, ingat, justru dalam kelemahan kita Tuhan kuat. Justru dalam kelemahan Tuhan kuat. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudara. Abraham juga sama, nunggu lama loh untuk dapatkan anak yang dijanjikan Tuhan, betul? Tapi karena dia tidak pernah menyerah, akhirnya dia mendapatkan visi yang daripada Tuhan, janji yang daripada Tuhan. Sekalipun saudara sudah tua, sekalipun istrinya mandul, sekalipun harusnya nggak mungkin, tapi sekali lagi Allah ahlinya melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Asa tidak menyerah. Kataan sebelah, asa tidak menyerah. Sebelah ganti, asa tidak menyerah. Kuncinya seperti itu, saudara. Saudara lihat Yusuf mengalami juga. Jangan kira kalau kita dapat visi impian, tahun luar biasa, lalu serba berkah saja. Enggak, saudara. Ada kadang proses, ada kadang badai. Kenapa diizinkan Tuhan? Itu penting untuk kita. Kita itu perlu, saudara, diproses. Kita itu perlu, saudara, mengalami, saudara, proses supaya makin dewasa. Supaya apa? Makin pengalaman. Supaya apa? Makin matang. Supaya apa? Makin percaya. Supaya bisa dipercayai hal yang lebih besar. Betul, saudara? Itu perlu Tuhan kadang-kadang izinkan. Tapi ingat, Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan percobaan yang melampaui kekuatanmu. Tidak melampaui. Hanya perlu kerahkan semua kekuatan yang bisa kita lakukan, yang gak bisa bagian Tuhan. Sudah begitu. Serah dengan percaya pada Tuhan, bukan menyerah kalah. Dan saudara lihat kasih karunia, anugerah. Daud ngalami, Kaleb ngalami,
Saya percaya saudara juga ada yang ngalami. Ada enggak saudara yang ngalami? KKS ngalami, saudara pelayan Tuhan ngalami, jemaat bisa ngalami. Kadang-kadang bisa masalah kesehatan yang berat sekali. Kadang-kadang bisa masalah rumah tangga yang menerpa berat sekali. Kadang-kadang masalah studi, kadang-kadang masalah pekerjaan, kadang-kadang masalah keuangan. Apalagi keadaan seperti ini. Ada saja, bahkan kadang masalah sudah dalam pelayanan sendiri, gesekan dan macam-macam. Tapi satu perkataan, kalau saudara nanti sudah dapatkan, ya visi profetik, impian yang daripada Tuhan, tangkap erat-erat, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Saya percaya saudara lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini saya ingin berkata pada saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang menyerah bangkit lagi, maju lagi bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Pasti tahun ini tahun kasih karunia yang luar biasa. Enggak layak, tapi bisa dilayakkan oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu membaca satu kisah, bagi saya sangat menyentuh karena yang menggenapi persis firman Tuhan ini. Ada satu orang saudara, dalam hidupnya dia mengalami saudara, saudara kejadian yang fatal, mengalami yang sangat fatal, sampai dia merasa sudah hancur hidupnya, sudah habis saudara. Bahkan ketemu orang saja sudah malu saudara, sudah dia putus asa sungguh-sungguh. Di rumah masuk kamar kunci, dia nggak mau ditemui siapapun. Orang tuanya juga nggak mau, keluarga nggak mau, terus di kamar diketuk tetap tidak mau keluar. Dia sudah merasa putus asa, sudah habis, sudah malu, sudah tidak ada pengharapan. Beberapa hari sudah sampai terpaksa pintunya didobrak, dibuka oleh orang tuanya. Setelah orang tuanya masuk, dia berkata, aku tidak mau memaksa kamu ya untuk keluar ini, tidak memaksa, tapi aku hanya ingin memberikan kamu. Kalau kamu tetap seperti ini, putus asa, malu, sudah tetap tidak pernah mau keluar, tidak mau berjuang, kamu akan mati di kamar ini. Kamu akan mati dalam kegagalan. Kamu akan mati dalam hal yang sangat memalukan. Kamu akan hancur di sini. Tapi kalau kamu mau keluar, berjuang lagi, datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memberkati. Engkau bisa diampuni, engkau bisa dipulihkan lagi, engkau bisa sukses. Hidupmu akan bisa sukses dalam tangan Tuhan. Aku hanya memberitahu kamu, kamu kalau tetap seperti itu, mati dan keadaan hancur. Tapi kalau kamu mau, ayo keluar, berjuang lagi. Aku orang tua berusaha mendukung, tapi percaya, lebih lagi Tuhan, Bapak sudah akan menolong kau, akan menuntut kau. Kau juga anaknya akan dibela dan bangkit lagi. Aku tidak maksa, tapi kau pilih. Pilih mana? Bersyukur. Akhirnya sadar, dia mau keluar, dia mau berjuang lagi. Singkat cerita, akhirnya dia menjadi orang yang sukses, orang yang baik, orang diberkati. Ini kesaksian dari dia. Dulu ngalami seperti itu, dia bisa keluar terpuruk karena dia sadar. Tinggal pilihan kita, mau mati dalam kehancuran atau bangkit lagi dan Tuhan tolong. Hari ini kalau saudara ngalami, sudah saudara bisa sampah, hancur, malu lah. Dengar, jangan mau ditipu iblis. Iblis itu pembohong. Iblis itu selalu ingin membunuh. Iblis selalu mau menghancurkan. Tapi Tuhan datang untuk mencari orang berdosa, untuk menolong, untuk beri pengampunan, untuk memulihkan, untuk diangkat jadi anaknya. Saudara dengar, jangan sampai saudara mati konyol. Ayo bangkit, datang pada Tuhan, berjuang lagi dengan tuntunan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi hidup, pemulihan, kebangkitan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang mengajak kita bangkit. Ini saatnya percaya, tahun yang luar biasa. Dengar firman Tuhan ini, terima, catat firman Tuhan ini. Nanti sebentar lagi kita akan doa, saudara, minta, saudara, apa?
visi prophetik yang dari Tuhan. Minta Tuhan pewahyuan, minta rencana Tuhan dalam hidup kita, minta rema Tuhan tahun 2022 dan seterusnya. Apa? Minta pada Tuhan. Amin saudara. Karena saya rindu semua jemaat mengalami yang onsite, yang online, apalagi pelayan Tuhan mengalami ya sungguh-sungguh. Saya rindu semua, bahkan semua yang sedang mengikuti ya online atau video ini, saudara tangkap ada perkataan ilahi. Saudara tangkap, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Ya, jadi nanti saya akan ajak saudara temukan ya impian itu dari Tuhan. Lalu kita akan doakan bersama-sama. Saya akan doakan juga saudara, supaya terus ini akan berakar. Ya, saudara nanti akan saya minta kirim. Ini kirim jadi permohonan doa yang dikirim. Karena kita akan dukung doa, saya dukung doa, saudara jadi catat, saudara doakan terus supaya teguh. Dan saya percaya ini akan menolong kita, dipimpin Roh Kudus, diingatkan Roh Kudus. Amin. Nah, ada panduan sedikit saudara lihat di sini. Ya, ini permohonan doa. Ini sudah saya ganti loh, si Dias. Coba lihat ya. Ini doa minta impian, ya saudara ya. Ya, untuk dimasukkan di app Keluarga Allah. Saudara, di app Keluarga Allah. Ini dulu ya saudara. Ini yang isinya saja, ya saudara ya. Saudara mulai nanti ya doa minta, yang Tuhan taruh di hati saudara. Impian, mungkin saudara sudah ada yang dapat, sudah dapat terima. Catat di situ. Yang pertama catat itu. Yang kedua yang dicatat, yang saudara impi-impikan. Sepertinya saudara rindu sekali. Itu terjadi, tapi saudara belum tahu ini dari Tuhan atau tidak. Ini berkenan atau tidak. Catat di situ. Sebab dapat tuntunan dari Tuhan. Yang ketiga, sebetulnya saudara butuhkan. Tapi saudara merasa itu tidak mungkin. Gak mungkin saudara butuh. Misalnya saudara merasa dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi saudara, sebetulnya kalau saudara bisa diberkati luar biasa, bisa jadi berkat luar biasa, itu jadi berkat bagi keluarga, nolong keluarga, jadi berkat bagi gereja, jadi berkat bagi saya, luar biasa, itu luar biasa. Tapi saudara merasa nggak mungkin, nggak ada. Tapi saudara malah catat, saudara. Keempat, selamatkan jiwa. Berapa yang saudara rindu? Saudara dipakai Tuhan, selamatkan jiwa sebanyak mungkin, terserah. Saudara rindunya catat. Lalu mungkin yang lain, pemulihan keluarga tahun ini. Sungguh-sungguh pemulihan keluarga terjadi. Pemulihan keluarga sudah lama enggak, tapi terjadi. Pemulihan pekerjaan, keuangan, studi, apapun saudara catat. Maka yang lain-lain ya, lalu dikirim ke app Keluarga Allah. Aplikasi coba gantilah saudara. Kalau saudara ini pakai Android, saudara HP-nya ada Play Store di sana. Ya, klik, lalu saudara di sini ya di share, ada share ini ya. Saudara tulis Keluarga Allah. Nanti akan muncul ini saudara. Ya, ini ada logo ya seperti ini. Nah, setelah itu saudara klik lagi, dalamnya seperti ini. Nah, sudah seperti ini saudara cari yang ini. Ini tulisannya doa dan konseling. Saudara di situ doa. Klik. Lalu saudara akan dihubungkan nanti di situ saudara kirim ini. Doa-doa saudara untuk impian saudara ini. Kirim di situ. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Hamba Tuhan, saya juga doakan. Saudara doakan. Sepanjang tahun, saya percaya. Itu akan terus mengingatkan kita. Itu akan mensupport kita. Dan itu awal, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa kirim. Saya akan rindu semua bergandeng tangan. Saling mendoakan. Saya rindu semua. Temukan janji Tuhan. Tahun 2022, tahun yang luar biasa. Tahun penyelesaian. Tahun kesehatan, tahun kasih karunia Tuhan dinyatakan. Ya, pemain musik segera maju ke depan. Dan saya percaya itu luar biasa. Saat ini adalah saat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Ada janji tahun 2022, tahun yang luar biasa. Ini tahun perkenanan, tahun digenapi. Janji Tuhan triple. Janji Tuhan sedang digenapi. Amin. Inilah saatnya perkenananmu. Inilah saatnya perkenananmu. Katakan, inilah saatnya perkenananmu Tuhan. Mulai ambil komitmen sungguh-sungguh.
Saya percaya tahun ini menjadi tahun yang dahsyat, menjadi tahun yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dengan hebat. Semua bangkit berdiri. Ya, segera pujikan pujian ini. Inilah saatnya berkenan. Pujian ini sebagai deklarasi iman kita. Jadikan lagu ini lagu profetik, saudara. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Sungguh Tuhan, kami tahu ini saatnya yang luar biasa. Saatnya perkenanan-Mu datang atas hidup kami, atas gereja-Mu Tuhan, atas warga kami, umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Inilah saatnya, inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami, umat-Mu. kami percaya Tuhan, nyata atas kami, nyata atas gereja-Mu, nyata atas keluarga kami. Oh, kebaikan-Mu, kelimpahan, kemurahan-Mu datang Tuhan, yang tidak layak dirayakan. Inilah saatnya perkenanan-Mu, lawat setiap kami, umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Buka hatimu hanya pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan. Katakan, ini perkenanan-Mu datang. Tahun 2022, perkenanan-Mu datang. Kami percaya, kami bersyukur. Ada rencana yang luar biasa untuk tahun 2022. Tuhan, Yesaya 60 digenapi luar biasa. Akan ada pertobatan masa, akan ada usaha keselamatan masa, suara keselamatan, akan ada keluarga-keluarga diselamatkan. Oh, ini waktunya. Oh, berkat dicurahkan limpah. Oh, kekayaan dari seberang datang. Oh, kekayaan bangsa-bangsa datang. Oh, dalam persahabatan pada Tuhan, aku percaya ini saatnya kemuliaan menyatakan atas bangsa kami. Tuhan, Yesus 60 bisa bangsa kami. Oh, kita nepayan, media datang, beritakan kebesaran-Mu, bersaksi apa yang Tuhan lakukan. Oh, kami tahu Tuhan, saya digenapi juga dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gerejaku. Saatnya Tuhan, aku percaya, aku terima. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berilah Tuhan visi profetik pada setiap kami, secara pribadi, secara khusus. Apa Tuhan yang Kau janjikan, yang Kau impikan, yang Kau ingin kami lakukan? Berilah rema, berilah pewahyuan, berilah Tuhan perkataan ilahi, berilah kepekaan, supaya kami peka, bisa mengerti, bisa menangkapnya. Berilah iman Tuhan, berilah iman pada kami. Oh Tuhan, tuntun kami, supaya kami mengerti, percaya, supaya kami catat sungguh-sungguh, supaya kami tekankan dalam hati nurani, sampai nurani yang paling dalam terukir di dalam hati kami. Tuhan, orang puasa terus Tuhan, kami akan deklarasikan, doakan, kami akan tempel di segala tempat. Terus kami akan teguh di dalam Tuhan, kokoh di dalam
membuat berhasil. Tuhan membuat berhasil. Oralah pasal kamu doakan. Terus Tuhan semuanya. Tuhan sekali lagi berikan pewahyuan, berikan impian yang dari Tuhan, visi prophetik. Beri kepekaan, tangkap saudara. Kalau saudara belum minta, yang sudah dapat, saudara katakan terima kasih Tuhan. Aku pegang, aku percayai, aku mau taati firman-Mu. Oralah pasakara, oralah pasar Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang berkarya. Oh, beri Tuhan pengurapan untuk dapatkan, pengurapan untuk melakukan, pengurapan untuk mencapai jadi kenyataan. Kiralah pasakara yang sakit Tuhan sembuhkan. Oh, beri kesehatan prima, beri kesehatan. Oh, kami lakukan yang Kau katakan, yang kekurangan berkati prima. Oh, tidak masuk akal, sudah jadi berkat tidak masuk akal. Tuhan, pulihkan keluarga tahun ini, pemulihan Ramadan luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi berikan butuh doa, pasangan hidup daripada-Mu, oh pekerjaan yang daripada-Mu, anak keturunan daripada Tuhan. Berikan butuh jalan keluar, buatlah jalan keluar. Oh, kalau ada yang sudah mengalami, semua akan mengalami. Maka yang sudah lebih lagi mengalaminya. Kami bangga, kami tahu Tuhan, Engkau sudah berikan setiap kami, tidak ada yang ketinggalan, semuanya Tuhan. Kami akan pulang dan kami akan bawa dalam seluruh kehidupan kami Roh Kudus, Engkau yang terus mengurapi, Roh Kudus Engkau yang terus membimbing kami, sehingga menjadi kenyataan dan kami lihat kasih karunia-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan, rasa betul ajaibnya Engkau bagi setiap kami. Angkat tangan saudara, diberkati saudara Tuhan. Amin. Diberkati dengan visi profetik dari Tuhan. Diberkati dengan pengurapan Roh Kudus. Diberkati keluarga-Mu. Amin. Kesehatanmu, pertumbuhan iman rohani, kesaksian pelayanan, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati masa depanmu, diberkati seluruh kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra-Mu Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Mu yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama. Amin. Beri tepuk tangan.